Ya, ya boleh tanam hanjuang juga boleh nih Pak Ustadz, penghijauan. Nah ini dia, ini pemasangan kusen aluminium nih. Dengan seperti ini pastilah lebih nyaman dibanding kemarin tentunya. Dan ini kanan kiri sekarang sudah lebih cantik kawan-kawan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan petualang alam desaku. Masih dalam kondisi kurang sehat saya kawan-kawan ya. Hari ini saya berada di Kampung Cibening kawan-kawan. Ya, akan membawa banyak peralatan. Ya, diantaranya ada karpet untuk kobong, sound system, cat, dan keperluan finishing untuk masjid di Kampung Cibening 2 kawan-kawan. Nanti apa saja yang dibawa, nah salah satunya ini kawan-kawan. Nah itu sebagian udah dibawa, dan sebagian sebelah sana nanti kita akan review di sana aja di Kobong ya. Sekarang kita ke musola Kampung Cibening 2 dulu. Mic itu Pak Ustadz. Speaker dalam. Ya hati-hati itu. Ya, jadi saya kebetulan sekali dijemput oleh Pak Ustadz. Ayo Pak Ustadz ke bawah dulu. Bisa belok enggak itu Pak Ustadz? Aduh. Ya repot tuh. Masalahnya jalannya kawan-kawan curam dan saya tuh harus ke sebelah sana tuh kawan-kawan. Curam banget, jadi harus benar-benar safety. Bismillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mari. Nah, ini kan nih jalannya nih. Bisa nggak nikung nih? Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Oh masya Allah, sawahnya baru ditandurin, air mengalir itu di bawah ya Allah, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya, ya boleh berhenti depan sedikit Pak Ustadz. Ya, biarkan Pak Ustadz lebih dulu kawan-kawan, dan saya akan mereview hasil pekerjaan kemarin. Nah ini dia kawan-kawan yang dari bawahnya di tembok sampai bawah nih, alhamdulillah. Adek, apa kabar? Alhamdulillah. Ke mana iya Kasep? Ngojai deh. Ente. Wah, airnya juga kawan-kawan tuh mengalir enak sekali ya. Jadi mungkin kalau dulu kadang-kadang kalau ada air agak gede agak limpas-limpas ke jalan. Kalau sekarang enggak, ada tanggul yang cukup kuat, yang cukup bagus dan tinggi, sehingga air mengalir dengan baik kawan-kawan. Dan inilah kawan-kawan tangga yang kita buat, yang kita minta dari bawah sampai dengan ke atas kawan-kawan. Nah dengan seperti ini pastilah lebih nyaman dibanding kemarin tentunya. Dan nanti kita akan coba tanya juga kepada anak-anak, apakah tangga ini benar-benar ada manfaat atau membantu dalam perjalanan mereka ke masjid atau ke tempat pengajian. Alhamdulillah nih, tentu sangat membantu lah kawan-kawan. Alhamdulillah ya Allah. Ya, masya Allah, alhamdulillah. Nah tangganya ini sampai ke sini kawan-kawan tuh. Nah sampai ke sini nih itu ya. Dan ini semua juga sudah di pluring kawan-kawan ya, dari mulai depan rumah ini ya, karena ini nanti akan menjadi arena anak-anak bermain juga, sampai dengan ke sebelah sini kawan-kawan itu udah di pluring juga tuh. Rumah Pak Ustadz sudah di pluring juga kawan-kawan, bagian pondasinya ya. Dan ini kanan kiri sekarang sudah lebih cantik kawan-kawan nih tuh ya. Kalau kemarin hujan begini kan kawan-kawan, aduh ya Allah ya Tuhan. Sekarang alhamdulillah lah, tinggal menjaga kebersihannya saja. Alhamdulillah kawan-kawan tuh ya, sekarang lebih baik. Ini adalah kobongnya nih ya. Baru ini kawan-kawan yang dibawa. Nanti kalau sudah kumpul kita akan review ya apa-apa yang dibawa hari ini.
Alhamdulillah Pak Ustadz ya. Sekarang sudah lebih baik. Kemarin saya janji mau bawa bibit Pak Ustadz, tapi nggak ke bawah, penuh mobilnya. Jadi mungkin nanti ada kunjungan berikutnya ya. Dan sekarang sudah di paving block begini ya, lebih enak lah Pak Ustadz. Ya, jadi nggak terlalu belepotan Pak Ustadz ya. Alhamdulillah. Dan ke sebelah sini juga udah di-pluring juga tuh ke sana. Sudah pluring. Kalau pembangunan kobong ini dari dulu memang sudah selesai kawan-kawan nih. Dari dulu sudah selesai. Apa ini sudah pemasangan Pak Ustadz? Oh, udah. Kusennya ya? Udah. Kacanya udah? Kacanya belum, Pak. Oh, kacanya belum. Kusen. Oke, jadi sekarang ini di Masjid Cibening 2 ini, baik kobong ataupun musola sedang dalam pemasangan kusen aluminium. Nah ini kawan-kawan kusennya nih. Ya, sekarang lagi pembuatan. Ini tapi belum di ini ya. Alhamdulillah nih. Ini pakai Alexindo. Ya, wah mantap nih. Alhamdulillah mantap. Nanti ini akan terlihat openingannya nih nanti di sini nih. Kurang rapi dan kurang bagus, nanti akan terlihat openingannya di sini nih. Dan sekarang sedang pemasangan, jadi ini mungkin tinggal pasang kaca ya. Oke ya. Nah ini pembuangan air nih kawan-kawan. Pembuangan air kita sudah setting memang ya. Jadi yang air yang ada di sebelah sini itu akan terbuang ke sebelah sana. Ini ke sini kawan-kawan, termasuk yang ini ada kontrolnya juga nih. Nah ya. Ini pembuangan air. Jadi satu tadi sebelah sana, ini kedua di ujung sana dekat masjid ada, di depan juga ada. Jadi insya Allah untuk air semuanya aman terkendali. Kalau untuk pembangunan musola dan kobong ini itu sudah selesai kira-kira tanggal 13-14 kemarin kawan-kawan. Sudah selesai di antara tanggal itu. Namun untuk pemasangan aluminiumnya ini, karena mendatangkan aluminium ke Cibening ini kawan-kawan, aduh, perjuangannya juga ya luar biasa panjang dan luar biasa berat kawan-kawan. Dari mulai pihak dealer tidak sanggup atau pihak seller penjual tidak sanggup mengantar sampai ke sini, akhirnya kontraktor aluminium menunggu di Sukabumi Kota dengan pihak penjual. Ya, jadi pihak penjual hanya sanggup sampai Sukabumi Kota. Ditunggu di Sukabumi Kota seharian, baru datang kurang lebih jam 9 malam karena kemacet dan segala macam kendala. Ya, sampai sini jam 1 malam kawan-kawan, dari pagi, bayangkan. Ya, jadi penuh perjuangan untuk mengangkut aluminium ke Kampung Cibening 2 ini. Nah, mari kita sekarang lanjutkan ya. Setelah tadi kita review di sini, ini paving block. Pak Ustadz juga rumahnya sekarang sudah lebih nyaman dengan terasnya. Kalau dulu kan kawan-kawan, aduh ya Allah, hujan-hujan begini nih cepel, di situ udah berantakan pula, masya Allah ya. Nah, dan ini sekarang ini sedang pembuatan aluminium di sini. Oh, ini sedang apa ini? Pemasangan KWH ya. Pak Ustadz, apa kabar? Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Oh, pemasangan KWH. Oke Kang, jangan lupa kaboner ada di pelengkungkeun Kang. Nu di handapna tah. Ini sedang pemasangan KWH. Ini teh 900 watt Kang ya. Tarif sosial Kang. Tarif sosial ya. Nah, karena untuk masjid itu biasa tarif sosial. Oke, si Kakang lagi pasang. Berarti hari ini masjid ini sudah akan menyala kawan-kawan ya. Dan mari kita lihat kawan-kawan posisi masjid saat ini. Nah, ini dia. Ini pemasangan kusen aluminium nih. Kebetulan Kang Aji kontraktornya ini sedang bermasalah, katanya mesinnya, salah satu mesinnya, sehingga sedang dibawa dulu ke Sukabumi Kota gitu loh. Ini baru sebegini kawan-kawan pengerjaannya nih. Aduh, saya bilang ada-ada saja nih gitu loh ya. Gangguannya, hambatannya kawan-kawan. Sudah kemarin membawanya ke sini berat banget, berat dalam artian rintangan kawan-kawan. Ya, dari mulai penjualnya macet di jalan, kena kendala hujan, mobil tidak naik kemari, wah repot kawan-kawan. Ya, dan ini adalah aluminium yang saya gunakan kawan-kawan, yaitu Alexindo. Nah, aduh kebalik tulisannya ya.
Alexindo kawan-kawan ya. Oke. Nah kawan-kawan, jadi ini untuk pluring atau jalan nih sampai sini kawan-kawan tuh ya. Sampai sini saja, dan itu kesananya ke perkebunan warga ke sana kawan-kawan. Ini posisi jalan jadinya seperti begini. Dan dengan sangat terpaksa ini jadinya tidak sudut kawan-kawan, jadinya dibikin opal seperti begini ya tuh. Untuk jalan motor ini. Tapi ini so far cukup luas lah kawan-kawan. Cukup luas meskipun misalnya para petani membawa hasil alamnya, ini cukup luas kawan-kawan nih. Ini kesininya ada mungkin 2 meter nih dari sini ke sini, jadi cukup luas ini. Ya alhamdulillah lah. Ya jadi sekarang masjid di Cibening 2 ini sedang progres pemasangan aluminium ya. Dan ini hari ini kebetulan sekali ada Kang PLN. Dan sekarang ini juga sedang pemasangan ini kawan-kawan, ada tambahan karena saya ada miskomunikasi sedikit. Saya agak jarang kesini karena memang ini sangat jauh sekali. Ini ada tambahan pemasangan keramik, saya lupa nih kawan-kawan, Masya Allah. Nah ini nih kemarin ini belum di keramik nih kawan-kawan ya, saya ada miskomunikasi. Nah dan nanti akan di keramik bagian dalam juga. Ya alhamdulillah lah. Ini adalah kusen-kusen aluminium nih yang terhenti pengerjaannya akibat ada peralatannya Kang Aji nih, kontraktor kita, yang rusak katanya. Apanya sih Kang yang rusak Kang? Hah? Oh mesin potongnya rusak. Waduh, mesin potongnya rusak sehingga harus diperbaiki ke Sukabumi kota. Dan itu ya memakan waktu lah kawan-kawan, otomatis ya. Allahu Akbar, ada-ada saja ya. Kalau untuk musolanya sendiri ini sudah selesai per tanggal 13-14 kemarin ya, termasuk dengan toilet segala macam ke sana. Cuma ada tambahan aja untuk toilet kawan-kawan karena ada miskomunikasi saya. Jadi ada tambahan. Jadi kemarin kawan-kawan pada saat saya memang belum bisa kesini, masih di rumah tuh karena sakit agak cukup lumayan berat kawan-kawan ya. Dan saya minta foto ke Pak Ustadz, saya bilang Pak Ustadz tolong bantu foto keadaan masjid. Saya bilang itu kok belum dipasang keramik gitu, kan ini nggak dipasang keramik. Waduh, saya bilang ya Allah, haruslah dipasang, budgetnya ada. Saya bilang buru-buru Pak Ustadz order dan segera minta yang kerja dilanjutkan itu pemasangan keramik. Masya Allah, saya sampai ini kawan-kawan sampai agak sedikit lupa karena memang saya agak jarang kesini kawan-kawan. Ya jujur aja lah, jauh banget kawan-kawannya, 3,5 jam satu kali balik. Berarti saya 7 jam kalau harus pulang pergi kawan-kawan. Dan itu cukup memakan waktu juga kawan-kawan ya. Dan biaya juga gitu untuk saya. Tapi lillahi ta'ala lah, saya ikhlas kawan-kawan. Yang paling penting sekarang masjid ini harus berdiri sesuai budget kawan-kawan. Dan kelihatannya musola ini juga sudah digunakan kawan-kawan dengan adanya sajadah ini dan beberapa peralatan sholat ini kawan-kawan. Nah ya nih, dan berarti insya Allah Bapak Ibu semuanya pahalanya juga insya Allah sudah mulai mengalir kepada Bapak Ibu semuanya yang menitipkan sebagian hartanya di jalan Allah, insya Allah ya. Sudah mulai mengalir, cuma sekarang masjid ini masih kurang sedap dipandang mata dikarenakan ini belum dicat kawan-kawan ya. Dan kebetulan hari ini saya membawa catnya kawan-kawan. Nanti akan segera dimulai untuk pengecatan dan saya minta Pak Ustadz minta tolong. Pak Ustadz saya bilang tolong bantu cari yang ngecat yang agak ahli lah, yang rapi, nggak belepotan gitu loh. Ya apa yang dia butuhkan, misalnya lakban kertas untuk presisi daripada pengecatan boleh, kita akan penuhi. Yang penting saya minta masjid ini tercat dengan baik, rapih dan bersih kawan-kawan. Pak Ustadz, untuk air itu sudah bagaimana? Udah normal Pak. Sudah normal, sudah oke ya. Udah oke. Jadi udah dipasang, sudah naik. Udah naik. Dan kemarin katanya sumurnya mau diperbaiki, sudah diperbaiki belum? diperbaiki. Oh sudah diperbaiki. Udah bagus. Di pondasi udah bagus ya. Oke, berarti sudah oke ya. Berarti sekarang ini masjid yang finishingnya adalah pengecatan dan pemasangan kusen dan itu mungkin WC ya. WC saya yakin 2 hari selesai lah. WC budgetnya targetnya 2 hari selesai. Pengecatan mungkin ini juga pengecatan saya rasa paling 2-3 hari pengecatan karena
aluminiumnya tidak usah dicat. Iya, Jangan lupa Pak Ustadz tuh. Iya. Nanti aluminiumnya dicat juga lagi. Jangan. Jangan, Iya, kalau aluminiumnya ya. Iya, Nah, gitu Pak Ustadz ya. Dicat nanti aluminium udah begini dicat putih lagi. Jangan aluminium ya. Jadi kalau aluminium tidak dicat ini. Duh sayang sekali nih Kang Ajinya nih kontraktor kita deh. Ada kendala kawan-kawan. Jadi saya nggak bisa ketemu dengan beliau. Tapi mungkin saya di sini akan beberapa hari kawan-kawan. Kalau bisa mungkin sampai dengan pengecatan daripada dinding ini. Ini udah kering ya Kang ya. Nah, ini udah kering kawan-kawan. Jadi memang sengaja saya membeli cat di Cianjur sambil menunggu dinding ini benar-benar kering, benar-benar sempurna untuk dicat. Ya, kalau sekarang saya yakin udah sempurna Pak Ustadz. Jadi udah bisa dicat. Ya, bisa kalau mau dihamplas dulu saya bawakan hamplasnya. Pokoknya saya minta yang bagus, yang rapi karena saya belikan juga catnya yang cat premium Pak Ustadz. Enggak cat biasa ya. Oke. Kang, si Gana motos nyala Kang? Wah, luar biasa Kang kita nih. Profesional job. Mantap Kang, alhamdulillah. Wah, oke lah. Ya, sekarang kan udah nyala nih lampunya. Wah, coba Pak Ustadz. Nyala-nyalain semua lampu. Wah, alhamdulillah ya. Ya, semua satu lagi. Ya, oke ya. Alhamdulillah. Tinggal lampu TL aja yang belum ya, yang belum tersambung karena lampu TL ini kawan-kawan, lampu yang L katut ini loh yang muter itu belum sambung dan insya Allah hari ini kalau tidak besok mungkin akan sambung ya. Kawan-kawan petualangan alam desaku, saya agak sedikit bingung nih ya. Pemasangan KWH ini 900 watt di sini dengan tarif sosial 1,4 juta. Kemarin saya pemasangan KWH di Cempaka tuh di Kampung Pasir Taritih. Sama-sama 900 watt, sosial juga tarifnya. 2.150.000. Ini yang bener yang mana gitu loh. Hampir bedanya itu hampir 750.000 kawan-kawan bedanya. Aduh, pokoknya saya bingung ini. Ya, coba PLN Campaka tuh dicek tuh. Ya bisa semahal itu bagaimana ceritanya itu. Saya bingung juga tuh. Waduh. Ya di sini 1,4 juta loh. Ya sama-sama wilayah Indonesia dan Jawa Barat pula. Kalau bicara di sini, kalau bicara di sana mungkin terpencil, ini lebih terpencil lagi gitu loh. Ya, tapi di sini bisa lebih murah. Nah, kalau 1,4 juta worth it lah. Tapi kalau udah 2150, ya aduh. Itu ada yang tidak benar tuh di Campaka tuh. Ya, tolong ditelusuri itu ada yang tidak benar. Kasihan masyarakat kecil bukan apa-apa. Oke kawan-kawan, sekarang kita akan review apa saja yang saya bawa hari ini kawan-kawan. Dan ini belanja segini ini cukup memakan biaya yang lumayan kawan-kawan, lumayan tinggi ya. Dari sini dulu kawan-kawan. Ini adalah karpet kawan-kawan. Ini karpet khusus kobong. Untuk karpet musolanya tadi ya kendaraan saya penuh kawan-kawan, jadi nggak sanggup bawa. Jadi hanya ini yang saya bawa kawan-kawan. Ya, mengingat saya tidak mau kehujanan, jadi ya udahlah daripada resiko saya bilang. Ini karpet untuk khusus kobong. Jadi anak-anak nih, buat anak-anak nanti tidur ya. Ada kalau yang ini kawan-kawan, ini adalah speaker dalam 2, speaker toanya 1 untuk yang luar yang ini. Yang luar yang ini. Nah, yang ini amplifier, ini speaker dalam, yang ini speaker dalam, ini speaker dalam yang ini. Ini amplifier dan itu yang luarnya. Ini standing untuk mic. Ya, nah ini standing mic nih. Nah, jadi nanti Pak Ustadz kalau sambil mengajar atau marhaba kan ada berdirinya tuh. Nah, ini bisa pakai standing mic ini ya. Lalu ini ada kabel. Ini kabel dan mic kawan-kawan. Ini kabelnya saya minta yang bagus punya. Saya bilang begitu, ini untuk sambungan ke speaker-speaker nanti. Dan ini micnya aja. Ini authorized dari Toa kawan-kawan nih. Toa ya mereknya. Semuanya Toa kawan-kawan. Ya. Lalu ini ada dalam kresek ini apa ya? Mari kita buka kawan-kawan. Sepertinya ini adalah cat-cat untuk kusen pintu kawan-kawan. Karena pintunya sendiri kita menggunakan kayu. Oh ya, ini bak ini untuk ini. Untuk roll
Roland bak nih tuh ya. Nah, untuk ngecat nih. Nah, untuk ngecat ya, dan kita beli dari Indo Super Grosir kawan-kawan. Ini juga sama, ini ada cat propan ini untuk kusen kayu nih ya. Karena untuk kayu untuk pintunya sendiri kami menggunakan kayu kawan-kawan nih. Nah, ini nih kayu. Jadi kusen untuk khusus untuk jendela kita pakai untuk pintu kita menggunakan kayu ya. Nah, terus kalau untuk cat temboknya ya kita pakai dulu Cadillac. Ini saya beli 2 pil yang ini ya, ada 2 ini karena kita ngecat dengan kobong juga kawan-kawan. Ini Aquasilnya kawan-kawan, ini harganya 1,2 juta nih satu pil. Satu pilnya 1,2 juta kawan-kawan nih ya. Ini untuk Aquasil, jadi nanti bisa mudah dibersihkan catnya. Nah ya, nih catnya dulu semuanya. Selanjutnya saya juga menggunakan meja nanti untuk menyimpan amplifier. Ini untuk amplifier, ini belum dirakit, nanti harus dirakit dulu. Dan ini yang terakhir adalah ini meja untuk Al-Quran nih kawan-kawan. Nah ya, sengaja saya begini Al-Quran. Ini saya beli di Informa. Ini bukan ini terbuat dari ini ya, apa sih ya? Semacam plat besi lah. Ini plat besi kawan-kawan nih. Tuh ya, bukan kayu ini, jadi cukup tahan lah, cukup kuat. Ya, ini semua dari plat, terbuat dari plat besi. Nah, saya tadinya mau beli yang ada kacanya kawan-kawan biar tertutup, tapi resikonya membawa ke sini saya cukup tinggi kawan-kawan, takut pecah kacanya. Jadi daripada resiko, saya beli yang ini aja lah. Yang penting nanti Al-Quran disimpan rapi, kitab-kitab rapi disimpan di situ nanti kawan-kawan. Nah, ini nanti kita akan rakit semuanya ya, dan ini memakan biaya ini lebih dari 10 juta nih kawan-kawannya. Untuk soalan ini aja lebih dari 10 juta nih. Pak Ustadz, ini kan cat sudah ada dan tembok sudah kering. Saya sangat yakin, saya sudah pegang, sudah lihat dengan seksama itu sudah siap untuk dicat. Iya. Karena ini lebih dari 2 minggu lebih ya. Iya, lebih. Lebih ya, hampir 3 minggu 3 malah. mingguan. 3 mingguan udah cukup lah untuk dicat. Jadi besok ada tukang catnya kan Pak Ustadz ya? Insya Allah ada Pak. Ada Pak Ustadz. Oke, jadi ini catnya. Nanti untuk pengecatannya Pak Ustadz mungkin bisa 2 balik minimum. Oh iya. Ya, 2 Supaya balik tabel ya. supaya tebal bagus, supaya celah-celah terisi dengan baik. Iya Pak. Ya, seperti yang ada di Kampung Pasir Kopo. Iya. Nah, itu bagus banget. Nah, jadi ini juga saya belikan yang bagus. Termasuk nanti tempat wudhu Pak Ustadz. Iya. Nanti tempat wudhu kalau memang belum kering itu tidak boleh digunakan dulu. Karena nanti dari cipratan air bekas wudhu itu akan merusak cat. Iya. Ya, sehingga kurang bagus nantinya. Nah, begitu kira-kira Pak Ustadz ya. Jadi catnya sudah ada. Kemarin yang saya minta untuk tanam hanjuang sudah Pak Ustadz? Boleh kita lihat Pak Ustadz lewat mana ya? Lewat sini aja lah Pak Ustadz. Karena kalau lewat situ saya turun ke bawah becek Pak Ustadz lah. Nah, saya mau ke sana aja. Nah, sekarang berjalan di sini juga enak. Tanpa takut kotor, tanpa takut terkena tanah ya. Alhamdulillah itu. Nyaman lah, betah udah. Nah ya, nanti ini diberesin Pak Ustadz. Kesininya ini nggak usah ya, apa gimana? Mau di ini lagi nggak, di-pluring nggak kesini? Kalau mau sama kan ke Pak Haji gak itu gas nyuruh kemarin. Ini kalau kesini sih agak jarang kelihatannya si orang ya. Nanti itu saya akan di itu tanah Pak Haji. Jadi ditambah di tanah. Nanti teh kalau udah bersih semua. Enggak, kalau memang harus di-pluring, pluring aja nggak apa-apa. Ini pluring aja nggak apa-apa. Ya, nanti di-pluring aja, nanti kita tambah lagi lah itunya ya. Kuotanya nanti kita tambah lagi. Dan sekarang kita akan lihat kawan-kawan ini untuk penanaman hanjuang ini nih. Mana coba lihat Pak Ustadz, mana coba lihat. Oh, dari sini ya. Nah, kelihatan nggak kawan-kawan? Itu hanjuang. Ya oke, kerap saya udah lihat. Itu hanjuang tuh. Ya kawan-kawan udah lihat hanjuangnya sampai ke sana tuh. Ya. Ya, Pak Haji. Oke Pak Ustadz. Itu sumur. Oh ya, sumur ini ya. Ya udah. Oh, sumur juga udah diperbaiki ya. Oke. Baik, ya udah. Oke, ada Ditutup. saya lihat ada sumur di bawah. Temboknya sudah diperbaiki. Itu Pak Ustadz bisa ditutup nggak Pak Ustadz itu tuh? Yang mana? Itu sanyona. Bisa Pak Haji. Bisa. Ya, nanti pakai bekas kaleng cat aja. Iya, iya.
Ya, atau bekas ember ditutup Ya, bisa, supaya tidak bermasalah Iya, nanti. iya. Oke, ya udah, ini hanjuangnya kawan-kawan. Yang kemarin saya minta hanjuang nah. Nah, udah ya, jadi udah tenang lah ini mah, insya Allah lah, kuat lah. Nah, tuh bener udah ditanam. Oke, jadi kalau untuk ini nih, untuk pondasi ini udah kuat lah. Aduh, ini Pak Ustadz banyak sekali ini ya. Apa? Ini nih, Ini. ya itu tangga banyak sekali ya. Nih orang-orang pada bikin tangga nih. Oh ini. Mm-mm. Oh iya Pak Haji, Ini bikin tangga, ini tangga, itu tangga. Sayang ya kayu. nanti di Ya itu kayunya di itu tuh Pak Ustadz batu Pak, udah ya dimanfaatin. kita Harus manfaatin manfaat tuh ya. Iya. Termasuk ini juga nih Pak Ustadz nih, kayu-kayu ini nih. ya. Nanti Manfaatkan. dibuka, Ya, soalnya belum selesai Pak Haji. ya, oke. Demikian tadi kawan-kawan perkembangan terbaru dari musola di Kampung Cibening 2. Sampai dengan saat ini sudah menghabiskan dana sekitar 152 juta kawan-kawan ya. Ini sudah termasuk pembelian kusen aluminium, sudah termasuk pluring dari depan sebelah sana sampai dengan ke belakang, sudah termasuk dengan pembelian sound system, karpet untuk kobong, cat. Nah itu sudah termasuk sana kawan-kawan, dan mungkin nanti akan ada tambahan yaitu pembelian karpet untuk musola dan juga untuk ongkos pembuatan kusen aluminium. Nah itu kawan-kawan ya. Jadi alhamdulillah lah kita sudah menghabiskan 152 juta ini, hampir sudah tercover semuanya kawan-kawan ya, termasuk sound system semuanya pokoknya sudah, alhamdulillah tuh ya. Dan untuk biaya selamatan nanti juga itu sudah di-cover oleh Ciimah juga tuh di Singapura. Terima kasih banyak Mak Ci di Singapura, sudah banyak sekali membantu masyarakat pedesaan ya dalam hal pengadaan rumah ibadah dan juga bedah rumah lainnya, sedekah-sedekah lainnya, umroh juga, masya Allah ya. Mudah-mudahan Mak Ci dalam keadaan sehat, berkah, panjang umur, lipat gandakan rezekinya dan juga dilipat gandakan pahalanya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tidak lupa saya juga mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh donatur petualangan alam desaku. Mudah-mudahan ini semua menjadi ladang amal untuk kita semua. Tidak lupa Rebu Nuhun Laksa Keti Kabingahan untuk seluruh penonton. Ya, mudah-mudahan selalu dalam keberkahan. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sampai di sini dulu kawan-kawan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.